Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal bahas cerita seorang pesepak bola yang perjalanannya tuh unik banget. Sebuah perjalanan pulang kembali ke akarnya. Kita mulai dari kutipan Shane Petinama sendiri. Karena kalimat ini nih yang benar-benar jadi kunci buat ngertiin seluruh perjalanannya. Jadi, hidup Shane itu ada di antara dua dunia, dua budaya yang beda banget. Dan inilah yang ngebentuk dia jadi pemain dan pribadi kayak sekarang. Yuk kita bedah lebih dalam. Jadi gini, di satu sisi dia itu ya orang Belanda tulen, lahir dan besar dekat Amsterdam. Tapi begitu di rumah, wah suasananya Indonesia banget. Semua itu berkat sang ayah. Dia bilang ayahnya itu pria Indonesia sejati. Ayahnya inilah yang jadi jangkar buat warisan Indonesianya. Sering banget cerita-cerita tentang masa kecilnya di Semarang, pokoknya bikin budaya Indonesia itu hidup banget di rumah mereka. Nah, dari latar belakang yang unik ini, gimana sih pengaruhnya ke karir sepak bolanya? Kita lihat yuk perjalanannya jadi pemain pro yang ternyata udah dimulai dari kecil banget. Bakatnya itu kelihatan jelas dari awal loh. Lihat aja nih lini masanya. Karirnya nanjak terus di sistem sepak bola Belanda, sampai akhirnya dia berani ambil langkah besar, main di luar negeri, di Norwegia. Ini bukan soal kerjaan aja, ini tuh mimpi masa kecilnya. Dia saking gilanya sama bola, bangkal tidurnya aja bola yang udah kempes. Kebayang kan? Nah, pas lagi enak-enaknya main di Norwegia, datanglah satu panggilan telepon. Panggilan yang bakal mengubah segalanya, baik karir maupun hidupnya. Coba bayangin deh, kamu lagi ngebangun karir yang stabil di Eropa, tiba-tiba negara asal ayahmu manggil. Apa yang bakal kamu lakuin? Dan jawaban Shane, dia bilang, pas ngasih tahu ke keluarganya bakal main buat timnas, semuanya bangga dan seneng banget. Buat dia sendiri, gak ada ragu sedikit pun. Langsung, ya, luar biasa. Intinya gini, meskipun proses naturalisasinya panjang dan berliku, komitmen dia buat bela Indonesia itu nggak pernah luntur sama sekali. Tujuannya udah jelas. Akhirnya momen itu datang, debut bareng timnas. Ini bukan cuma soal main bola loh, ini adalah puncak dari seluruh perjalanannya selama ini. Dan debutnya itu gak main-main, langsung lawan juara dunia Argentina di depan puluhan ribu supporter. Gak lama setelah itu, dia langsung nyetak gol pertamanya buat Indonesia pas lawan Irak. Keren banget kan awalannya? Nah, ini yang menarik dari cara berpikirnya. Dia sadar banget kalau udah main buat negara, ego pribadi itu harus disingkirin. Karena ini bukan tentang satu orang, tapi tentang seluruh bangsa. Bahkan persaingan ketat buat posisi bek kiri yang jadi posisinya, dia lihatnya bukan sebagai ancaman. Justru menurut dia itu bagus, bikin kualitas seluruh tim jadi makin meningkat. Koneksinya sama Indonesia makin lama makin kuat, sampai akhirnya dia ambil langkah yang paling besar, pindah beneran ke Indonesia dan gabung sama salah satu klub terbesar di sini. Dia takjub banget sama supporter di sini. Dia bilang di Persija itu bisa ada 70-80 ribu penonton di stadion. Itu kan impian semua anak kecil yang mau jadi pesepak bola. Gairah kayak gini, katanya, jarang banget ditemuin bahkan di klub-klub Eropa. Tapi, ya, namanya juga gairah besar, tekanannya juga besar. Ada dua sisi mata uang. Di satu sisi, dukungan dari fans itu luar biasa. Tapi di sisi lain, kalau tim kalah, kritik di media sosial bisa pedes banget. Dia harus belajar ngarepin keduanya, tapi dia tegas kalau serangan itu udah ke arah keluarga. Meskipun ada tantangan-tantangan kayak gitu, dia sama sekali nggak nyesel. Dia bilang dia seneng banget udah ambil keputusan ini dan bahagia tinggal di Jakarta sekarang. Warisan pribadinya akhirnya menyatu sama karir profesionalnya. Kisah Shane Petinama ini benar-benar ngingetin kita soal identitas, ambisi, dan apa sih arti pulang itu sebenarnya. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini akhir dari perjalanan pulangnya, atau justru ini baru permulaan? Kita lihat saja nanti.